Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kasus pengusiran secara anarkistis terhadap seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya. Pada video yang beredar, sekelompok orang tampak menyeret sang nenek untuk keluar dari rumah yang ditinggalinya selama bertahun-tahun. Tidak berhenti sampai di situ, rumah sang nenek juga dibongkar dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Kasus yang terjadi di Kota Pahlawan tersebut ternyata dilatar belakangi oleh masalah sengketa kepemilikan tanah. Masing-masing pihak mengklaim memiliki bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah. Terlepas dari kasus yang menimpa nenek 80 tahun tersebut, nyatanya kasus sengketa tanah kebanyakan terjadi akibat masalah legalitas dokumen. Dari sudut pandang hukum, surat tanah menjadi suatu hal yang penting untuk membuktikan keabsahan kepemilikan suatu bidang tanah. Surat tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu surat tanah non-sertifikat dan surat tanah sertifikat. Surat tanah non-sertifikat merupakan surat tanah bekas jajahan zaman kolonial. Kekuatan hukumnya lemah karena hanya sebagai dokumen pendukung. Misalnya petok D, letter C, dan surat kirik. Sementara surat tanah sertifikat adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat yang mengacu pada undang-undang agraria. Seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, dan lainnya sesuai fungsi masing-masing. Berkait kekuatan hukum daripada surat-surat tersebut, sejak Undang-Undang Pokok Agraria itu berlaku 24 September 1960, itu sebenarnya surat-surat tanah yang kuat adalah surat-surat tanah yang merupakan sertifikat hak atas tanah yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sertifikat hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Selebihnya tanah-tanah yang tadi dikatakan non-sertifikat seperti tanah-tanah petok, gogol, dan lain sebagainya itu memiliki kekuatan hanya sebagai dokumen pendukung. Dia mendukung mengenai sejarah bahwa dia pernah menguasai tanah, kapan, dilakukan dengan cara apa. Tapi dokumen itu tidak secara serta-merta menjadi dokumen yang paling kuat. Sehingga dokumen itu memiliki kekuatan pembuktian yang paling rendah. Masalah kelengkapan dokumen kerap menjadi permasalahan dalam pengurusan tanah. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka potensi sengketa di kemudian hari cukup besar, terutama untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Dalam beberapa kasus, tanah yang belum terdata seringkali diklaim oleh pihak lain akibat kekosongan administrasi tersebut. Yang seringkali menjadi kendala dalam pengurusan tanah itu memang pertama adalah ketidaklengkapan dokumen. Terus yang kedua adalah ketidaksesuaian surat tanah dengan pemiliknya. Terkadang siapa yang menjual itu berbeda dengan siapa pemilik dalam surat tanah tersebut gitu. Karena terlalu banyak pihak yang terlibat seperti itu. Kita tahu sendiri ya. Jadi mungkin ada pihak yang menjualkan beda dengan siapa pemiliknya. Itu perlu kita klarifikasi terlebih dahulu. Masyarakat kurang teredukasi mengenai bagaimana sih kita menjaga administrasi pertanahan ini dengan baik dan benar. Kalaupun memang masih awam, kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada apa yang beredar di internet ya. Misalnya kita pastikan lagi untuk mencari informasi yang akurat itu harus ke yang bersangkutan dan yang memang mempunyai izin legalitas yang sah. Salah satu langkah penting untuk mencegah sengketa tanah adalah memastikan tanah telah didaftarkan secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Tanah yang belum terdaftar memiliki risiko tinggi untuk dipermasalahkan, apalagi jika belum memiliki sertifikat sah. Sementara untuk tanah dengan status non-sertifikat, Anda bisa mengecek status dokumen secara berkala ke kantor desa atau kelurahan setempat. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.